Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam anugerah dan kebaikannya. Mari bersama-sama dengan keyakinan, dengan keberanian kita jalani hari ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita memanggil kita dengan lembut, dan kita juga akan menjawabnya juga dengan lembut. Dan biarlah kelemah lembutan Tuhan kita miliki dan kita menjadikan itu perisai bagi kita untuk menjalani hidup. Karena kadang masalah, tantangan, kekerasan tidak diselesaikan dengan kekerasan lagi, tetapi lawanlah kekerasan dengan kelemah lembutan. Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu memanggil kami dengan lembut. Kadang-kadang suara Tuhan jadi tidak terdengar karena kami terlalu sibuk dengan banyak hal, terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi kami, dan kami tidak tempatkan Tuhan jadi prioritas utama kami. Kami serahkan Tuhan, biarlah hari ini anugerah dan kebaikan Tuhan memelihara dan memimpin kami dalam firman-Mu. Kami serahkan, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku,
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Saudara, salah satu tema teologi yang penting di perjanjian lama itu adalah sama seperti kata-katanya, perjanjian. Allah dengan sadar, dengan rela memilih melakukan tindakan yang sebenarnya tidak harus Allah lakukan. Ia mengikat dirinya kepada kita umatnya. Dan perikop ini menjadi salah satu bagian penting dari keseluruhan tema besar dalam perjanjian lama. Nah, latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham. Janji yang kita baca kemarin waktu di Kejadian, ya, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa janji bukan sekedar janji, tapi janji itu yang tadinya cuma buat Abraham eksklusif, tapi ini jadi meluas sampai akhirnya seluruh bumi. Dan diteruskan keturunannya Yakub. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang akan bertindak menebus Israel. Perjanjian itu menunjukkan bahwa bangsa Israel akan jadi kesayangannya Tuhan, dan untuk menjadi keimaman bangsa yang kudus, menjadi teladan mereka. Jadi bangsa-bangsa lain akan merujuk pada orang Israel. Dan kepada Israel pun Allah secara tidak langsung menuntut ketaatan penuh. Kalau kamu jadi bangsa pilihanku, kelihatannya kan kayaknya kok kayak enak banget ya Israel gitu ya, spesial banget deh. Spesial apa sih? Kok kenapa sih nggak bangsa Indonesia? Kenapa sih nggak misalnya kita? Kenapa malah mereka? Tapi dibalik kespesialan itu ada tanggung jawab yang besarnya juga luar biasa. Mereka harus taat penuh pada firman Tuhan. Satu salah aja, satu orang salah, itu satu bangsa kena semua. Nah, perjanjian di Sinai itu bersifat anugerah. Jadi inisiatifnya dari Allah, bukan manusia. Bukan manusia yang tawar-menawar dengan keadaannya di bumi. Bukan Israel yang tawar-menawar, aduh Tuhan, kami capek dijajah, kami pengen keluar, kami pengen dapat tempat yang bagus. Bukan. Tapi itu anugerah semata-mata dari Tuhan, inisiatif dari Tuhan. Dan Tuhan punya misi buat Israel. Anugerah itu bersifatnya misioner. Pertama dinyatakan kepada umat, nih loh kamu diselamatin. Kamu loh milik Allah. Seperti Tuhan kepada hamba. Dan Allah punya hak untuk menuntut ketaatan mutlak dari Israel. Tapi rupanya Allah mau mengikatkan dirinya, mengayomi umat Israel itu secara penuh. Dan betul-betul Allah seserius itu. Sehingga perjanjian ini akhirnya menjangkau tadinya cuman bangsa Israel, tapi karena mereka ada keimaman, mereka jadi teladan, karena dampaknya juga ke orang-orang di sekitar, kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga dia harus jadi role model, harus jadi teladan gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini pun jadinya berdampak nggak cuma Israel, merembet ke bangsa-bangsa yang berinteraksi dengan Israel, merembet lagi kepada murid-murid Tuhan, merembet lagi kepada murid-murid Tuhan yang sampai di masa modern ini, yaitu kita adalah orang Kristen, kita adalah milik Tuhan. Ditebus lewat keselamatan yang sudah ada sejak Abraham, Musa, sampai Tuhan Yesus. Dan melalui darah pengorbanan Tuhan, semakin digarisbawahi bahwa ini perjanjian yang lebih baru lagi, jadi penggenapan. Jadi awalnya cuma keturunan Abraham, kemudian keselamatan keluar dari mara bahaya, di pembuangan diselamatkan, sampai akhirnya dari dosa dan maut di Tuhan Yesus. Jadi penyelamatan yang paling ultimate, paling akhir bagi setiap kita. Nah, tapi tadi tuntutannya sama, kita harus taat. Nah, hari ini Bapak Ibu, bisakah kita taat sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita bisa betul-betul kadang-kadang kan keadaan itu untuk jadi taat itu kan biasanya akan selalu ada cobaannya, ada godaannya. Aduh, harus jadi orang benar, tapi keadaan ini kalau saya jadi orang benar saya rugi. Tapi itu tuntutan kita. Kita mungkin akan merugi, kita akan terluka, kita akan menemukan duka cita, tapi Tuhan minta kita taat. Justru ketaatan paling teruji di tempat-tempat tersulit. Nah, semoga kita bisa taat dalam kehidupan kita berdagang,
bekerja, berkeluarga, melayani, dan bermasyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Perjanjian Tuhan kepada kami manusia menjadi landasan kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Biarlah Tuhan kami jadi orang-orang yang taat. Kami mau belajar taat melewati setiap suka duka, masalah, kejengkelan, pergumulan, hal-hal sulit, ekonomi sulit, pelayanan, hidup bertetangga, baik bahkan dalam kehidupan kami berkeluarga. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, biarlah kami selalu menjadi pribadi yang taat kepadamu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.